Sering nggak sih kita mikir, gimana ya caranya para profesional itu menilai sebuah saham sebelum mereka mutusin buat investasi? Nah, hari ini kita bakal coba lakukan itu bareng-bareng. Anggap aja saya mentor kalian, dan kita akan bedah tuntas satu perusahaan, step by step, buat lihat ini saham sebenarnya layak dibeli atau enggak. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dicari sama investor pro itu pas lagi ngintip sebuah perusahaan? Gimana alur berpikir mereka buat nentuin potensi sebuah saham? Yuk kita bongkar sama-sama. Biar nggak cuma teori doang, kita langsung praktik aja. Studi kasus kita kali ini adalah PT Sinar Eka Selaras Tbk, atau yang kode sahamnya E-Real. Ini pemain penting loh di sektor retail Indonesia. Anggap aja ini sesi bedah perusahaan pertama kita, di mana kita akan lakukan semacam general check-up lengkap buat perusahaan ini. Oke, langkah pertama dalam check-up ini, ya kita kenalan dulu sama pasiennya. Siapa sih sebenarnya Eral ini? Apa bisnis utama mereka? Dan apa yang bikin mereka beda? Jadi mereka ini jalan di bawah bendera Era Jaya Active Lifestyle. Dari namanya aja udah kelihatan ya, IRL ini ngasih sinyal kuat. Mereka itu bukan cuma sekedar toko yang jual barang, tapi mereka mau jadi bagian dari gaya hidup aktif kita, para konsumennya. Intinya mereka tuh jualan pengalaman, mau itu lewat gadget canggih ataupun perlengkapan olahraga. Nah, lihat deh portofolio bisnisnya. Ini nunjukin ambisi mereka yang nggak main-main. Di satu sisi, mereka jadi distributor andalan buat raksasa teknologi kayak Apple dan Samsung. Di sisi lain, mereka juga berani banget masuk ke dunia retail omnichannel dan bahkan, coba tebak, pasar masa depan kayak mobil listrik. Wah, ini strategi yang benar-benar menyebar ya. Oke, kenalannya udah. Sekarang waktunya kita cek darahnya. Kita masuk ke bagian angka-angka. Apa sih yang bisa kita baca dari laporan keuangan mereka soal kesehatan perusahaan ini? Nah, di sini nih analisis kita mulai seru. Coba perhatikan, ada yang aneh nggak? Pendapatannya melesat, naik lebih dari 25%. Keren kan? Tapi laba bersihnya malah anjlok 20%. Ini teka-teki pertama buat kita sebagai investor. Loh kok bisa? Duitnya bocor kemana? Apakah karena biaya operasionalnya bengkak atau ada sebab lain? Yuk kita investigasi lebih dalam. Data yang lebih rinci ini ngekonfirmasi teka-teki kita tadi. Lihat deh, pendapatan sama laba kotornya tumbuh kencang banget. Artinya apa? Artinya jualan mereka laku keras. Tapi, coba lihat lagi baris paling bawah. Laba bersihnya turun. Nah, ini petunjuk yang kuat banget. Kemungkinan besar biaya operasional, entah buat buka toko baru atau buat promosi gila-gilaan, lagi memakan keuntungan mereka. Sekarang kita lihat salah satu rasio favorit para investor, PER atau Price to Earnings Ratio. Angkanya 24,64 kali. Gampangnya gini, ini artinya pasar rela bayar harga saham ERL 24 kali lipat lebih mahal dari laba yang dihasilkannya per saham. Angka segini tuh nunjukin kalau pasar punya ekspektasi yang tinggi banget sama pertumbuhan ERL ke depannya. Meskipun ya kita tahu labanya sekarang lagi turun. Lanjut, ada PBV atau Price to Book Value. Rasio ini ngebandingin harga saham di pasar dengan nilai buku perusahaan. Anggap aja total aset dikurangi semua utangnya. Patokan kasarnya, PBV satu kali itu dianggap wajar. Nah, ERL ini angkanya 1,18 kali, sedikit di atas wajar. Artinya, pasar menilai ERL ini lebih dari sekedar tumpukan asetnya. Kenapa? Ya karena ada potensi pertumbuhannya itu. Oke, check up kondisi saat ini udah. Tanda-tanda vitalnya udah kita lihat. Sekarang kita jadi dokter yang ngasih prognosis nih. Kita lihat ke depan apa resep dari manajemen buat menyembuhkan laba yang turun dan bikin bisnisnya makin tumbuh. Jadi, gimana caranya ERL ngatasin masalah laba yang tertekan tadi? Nah, menurut para analis, ini dia jawabannya. Ada 3 obat atau pilar pertumbuhan yang mereka andalkan. Pertama, ekspansi gerai yang terukur. Kedua, makin dalam masuk ke segmen lifestyle dan wearables. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin penasaran, potensi bisnis baru di dunia mobil listrik atau EV. Dan ini dia langkah besarnya. Di tahun 2024, ERL benar-benar bikin gebrakan. Mereka nggak lagi cuma main di retail gadget dan lifestyle. Mereka resmi nyemplung ke pasar kendaraan listrik. Ini bukan cuma nambah jualan loh ya. Ini pertaruhan strategis jangka panjang buat masa depan perusahaan. Tentunya mereka nggak masuk ke pasar EV sendirian. Mereka pintar. Mereka gandeng XPeng, salah satu pemain top smart EV dari Tiongkok. Tujuannya jelas, buat langsung nargetin konsumen yang emang udah melek teknologi. Ini langkah cerdas banget sih, buat manfaatin basis pelanggan setia mereka, dan pastinya buat ngebuka keran pendapatan baru buat jangka panjang. Nah, sebuah perusahaan itu kan nggak hidup di ruang hampa ya. Selalu ada faktor dari luar yang mempengaruhi. Jadi sekarang kita lihat, apa aja sih angin segar dan badai yang mungkin dihadapi IRREA dari luar sana? Jadi, inilah gambaran besarnya.
Coba bayangin ada timbangan. Di satu sisi, ada sentimen positifnya, ekspansi retail dan potensi bisnis EV yang gede banget. Tapi di sisi lain timbangan, ada pemberatnya, biaya operasional yang neken margin, daya beli masyarakat yang nggak bisa ditebak, dan tentunya persaingan retail yang makin berdarah-darah. Ini pertarungan klasik antara potensi keuntungan dan risiko. Satu lagi faktor eksternal yang penting, regulasi pemerintah. Baru-baru ini ada aturan baru soal impor. Nah, ini bisa jadi pedang bermata dua buat Eral. Sisi baiknya, bisa bikin proses impor barang jadi lebih gampang dan cepat. Tapi sisi buruknya, ini juga bisa ngebuka pintu buat produk-produk impor lain yang mungkin lebih murah, yang artinya persaingan makin ketat. Oke, kita udah periksa kesehatannya, kita udah lihat resep masa depannya, dan kita juga udah waspada sama penyakit dari luar. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan puncak. Jadi berapa sih harga wajar perusahaan ini? Eits, sebelum kita ngomongin angka, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu nilai wajar atau fair value. Gini deh, harga saham di market itu kan bisa goyang setiap hari karena rumor atau panik. Nah, fair value ini adalah estimasi harga asli dari perusahaan itu, yang dihitung berdasarkan kinerja bisnisnya yang nyata, bukan sekedar sentimen sesaat. Jadi, apa kata para ahli? Ternyata, konsensus analis saat ini ngasih rekomendasi beli. Artinya apa? Artinya, meskipun mereka tahu ada tantangan di margin laba, mayoritas analis yakin kalau potensi pertumbuhan EREL ke depan, terutama dari bisnis barunya, jauh lebih menarik daripada risikonya. Dan inilah vonis akhirnya dalam bentuk angka. Target harga rata-rata dari para analis ada di angka Rp440. Kalau kita bandingin sama harga sekarang, ini artinya ada potensi kenaikan yang lumayan banget loh, sekitar 41,94% dalam setahun ke depan. Angka inilah yang sering jadi patokan buat banyak investor. Baik, sesi general check-up kita buat ERL udah selesai. Kita udah bedah semuanya, mulai dari bisnisnya, kondisi keuangannya, sampai rencana masa depannya. Sekarang giliran Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Setelah melihat semua data ini, menurut Anda, apakah ERL ini layak buat masuk ke daftar pantauan investasi Anda?